ditinggikan, Dia layak untuk dipuja. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Kepadanya lah kita berseru, yang selalu setia menemani kita. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, syukur kami
bersyukur. Hanya padamu Tuhan kami memuliakan. Kau yang satu-satunya kami layak untuk muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus menyembah Tuhan, memuji, meninggikan nama Tuhan. Bahkan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus. Biarlah Tuhan Kau memberkati pada ini dari awal pertengahan sampai selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Kita masih bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang membuat masih boleh berdiri. Mungkin yang agak sudah lemah mungkin bisa duduk, dipersilakan. Kita akan pujian kita kepada Tuhan Yesus sambil berikan senyum kita sambil bahagia. Kita mengatakan tema bermain dengan hati bersyukur. Puji Tuhan yang hebat. Dengan hati bersyukur.
raja di atas segala raja. Engkau penasehat ajaib, Raja damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layaklah Engkau ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyegarkan, hadirat-Mu membuat kami bersuka cita ya Tuhan. Ada kekuatan baru sehingga kami bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi angin badai topan sekalipun, yang berlari tiada lelah, yang berjalan tiada penat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada kuasa di dalam firman-Mu ya Tuhan. Ketika firman-Mu disampaikan, dinyatakan, maka yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman, yang beban berat diberikan kelegaan, yang berduka cita diberikan penghiburan. Kami pulang lebih dari kami datang. Kami pulang dengan pembaharuan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap diberkati oleh Engkau. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama, amin. Haleluya. Silakan duduk betul. Shalom. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada pada tema seperti Sinode GBI, ya, yaitu temanya membangun karakter ilahi, membangun karakter ilahi. Inilah tema Sinode kita tahun 2021, yaitu membangun karakter ilahi. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ibadah perdana di tahun 2021. Selamat tahun baru, memasuki tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi satu hal yang pasti, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin saudaraku. Itulah sukacita kita, itulah kekuatan kita. Nah saudaraku, pada minggu kedua ini kita masuk di dalam tema yaitu intim dengan Tuhan. Ya, minggu lalu seharusnya yaitu takut akan Tuhan. Kita ada dalam tema satu, membangun karakter ilahi, sinode kita, dan minggu ini yaitu intim dengan Tuhan. Amin saudaraku. Ya, sepertinya sesuatu yang aneh, sepertinya sesuatu yang asing bagi kita, tetapi itulah fakta betapa pentingnya kita akrab, kita intim dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang begitu akrab, yang begitu intim dengan Tuhan. Alkitab berkata Henokh bergaul dengan Tuhan sehingga Henokh diangkat oleh Tuhan. Ada Nabi Nuh yang sangat bergaul akrab dengan Tuhan sehingga Tuhan berbicara kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera, karena Tuhan akan mengadakan yaitu air bah ke bangsa itu saat itu. Dia akan memusnahkan semuanya, ya, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Nuh bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan. Amin saudaraku. Ya. Betapa pentingnya saudaraku kita bergaul karib dengan Tuhan. Ketika Yesus mati di kayu salib, Alkitab berkata tirai bait Allah terkoyak, sehingga tidak ada lagi batasan antara ruang maha suci dan ruang suci. Dulu hanya imam besar setahun sekali boleh menghadap ruang maha suci. Itu pun harus diikat rantainya, kakinya diikat rantai, takut-takut dia kalau ada dosa berjumpa dengan Tuhan dia mati, sehingga tinggal ditarik. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah terkoyak, sehingga tidak ada lagi batasan, sehingga kita tidak perlu diwakilkan lagi oleh imam-imam untuk datang kepada Tuhan. Kita bisa langsung kepada Tuhan, bisa langsung saudaraku. Ya. Jadi kita bisa akrab langsung dengan Tuhan, tidak perlu melalui
imam-imam besar, tidak perlu sekarang, ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita akrab dengan Tuhan, maka tentu kita yang beruntung, saudaraku. Bukan Tuhan. Tuhan adalah sumber, Dia adalah segalanya. Ya. Katakanlah kalau kita dekat berteman dengan anak konglomerat, orang kaya, setidak-tidaknya kita pun menikmati apa yang menjadi miliknya, saudara. Kita bisa merasakan apa yang menjadi kepunyaannya. Kita mungkin bisa ikut mobil mewahnya, bisa, saudara, karena kita bergaul karib dengan anak seorang konglomerat, ya, orang yang kaya, ya. Kita bisa menikmati mungkin makanan-makanan enak, bisa, saudaraku, ya. Jadi intinya kitalah yang beruntung. Nah, sekarang tidak ada lagi batasan untuk kita datang kepada Tuhan. Karena itu, apa yang membuat kita menghalangi untuk akrab dengan Tuhan? Tuhan tidak pernah membatasi, Tuhan tidak pernah punya anak emas. Dia selalu terbuka untuk kita akrab dengan Tuhan. Dalam 12 murid Tuhan Yesus, ada beberapa yang akrab, yang dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, ada Yakobus, ada Petrus, ada Yohanes. Ya, di antara tiga ini sangat dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Tapi di antara tiga ini juga ada yang paling dekat sekali, yaitu Yohanes, Rasul Yohanes. Sehingga Rasul Yohanes ini dia lebih terkenal dengan Rasul kasih, yang selalu menekankan kasih, yang selalu mengajarkan tentang kasih. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 12. Kita baca secara berbalasan. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2. Di ayat 12 kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Yang mantap, saudara, ya. Haleluya. Ya. Ayat 3, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, kepadamu menolong aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan menjadi makanan anjing. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, Raja Daud seorang pemazmur yang sangat terkenal
memberikan pujian, menyatakan betapa dia mencintai Tuhan, betapa dia merindukan Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang akrab dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan. Dia selalu mengatakan bahwa aku merindukan Engkau Tuhan, aku haus akan Engkau, aku ingin berjumpa denganmu. Saudaraku, adakah kita juga memiliki jiwa seperti ini? Adakah kita juga memiliki kerinduan seperti ini? Bahwa betapa rindunya kita berjumpa dengan Tuhan, betapa rindunya kita bertemu muka dengan Tuhan. Saudaraku, kita harus punya waktu, kita harus menyisihkan waktu, memberikan waktu. Jangan sampai kita mengatakan bahwa aku sibuk, aku tidak punya waktu. Dan ini sangat keterlaluan. Orang-orang yang tidak mau berjumpa dengan Tuhan, orang-orang yang tidak mau bersahabat dengan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tidak punya waktu dengan Tuhan, yang tidak menyediakan waktu dengan Tuhan. Saudaraku, siapakah di antara kita lebih hebat dari Daniel? Daniel adalah orang kepercayaan raja. Tetapi saudaraku, Daniel berketetapan. Ya, saudara ingat, berketetapan. Apa itu berketetapan? Dia mengambil keputusan. Dia mengambil prinsip hidup bahwa satu hari 3 kali dia datang kepada Tuhan. Sehari 3 kali dia datang kepada Tuhan. Baik di pagi hari, siang hari, maupun sore hari. Dia punya jam-jam khusus dengan Tuhan. Tidak boleh diganggu. Meskipun ada ancaman, saudaraku, ada larangan untuk menyembah ilah lain selain menyembah Nebukadnezar. Tetapi Daniel tidak peduli. Dia menyembah Tuhan Allahnya. Dia menyembah Yehova. Dia menyembah Raja di atas segala raja, Allah yang hidup. Walaupun demikian, saudaraku, Daniel kena fitnah, ditangkap, dan dia dimasukkan ke gua singa, saudaraku. Ya, tetapi apa yang terjadi? Dia tidak dicabik-cabik oleh singa. Ya. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan, yang oleh karena kasih-Nya, saudaraku, yang oleh karena kemurahan-Nya. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ciri orang yang akrab, yang intim dengan Tuhan, di sini dikatakan bahwa selalu datang menyediakan waktu untuk Tuhan. Menyediakan waktu untuk Tuhan. Dia berkata, aku merindukan Engkau ya Tuhan. Aku haus akan Engkau. Jiwaku haus akan Engkau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari sediakanlah waktu. Sediakanlah waktu. Amin. Ya, di sini ada anak-anak remaja. Ya, kalian akan dipakai oleh Tuhan. Kalian akan diberkati oleh Tuhan kalau kalian berkomitmen seperti Daniel. Daniel ini termasuk remaja, saudara. Daniel diangkat ke pembuangan, ya, dan dididik di sana. Tetapi pada masa remaja, Daniel sudah diangkat. Daniel sudah dibawa ke pengasingan. Tetapi saudaraku, Daniel berketetapan. Daniel berketetapan. Dia selalu memberikan waktu bersekutu dengan Tuhan. Dan inilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Orang-orang yang mau intim dengan Tuhan, orang-orang yang mau akrab dengan Tuhan, dia menyediakan waktunya.
Ya, dia tidak kekurangan waktu. Dia tidak merasa bahwa dia sangat sibuk sehingga tidak ada waktu. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita akrab, kita intim dengan Tuhan, maka kitalah yang pasti diberkati. Kitalah yang pasti merasakan kebahagiaan itu sendiri. Kita yang pasti beruntung, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, kitalah yang pasti beruntung. Tuhan adalah sumber. Dia memiliki segalanya. Dia tidak kekurangan satu apapun. Jikalau kita dekat dengan Dia, tidak menambah kemuliaannya. Jikalau kita jauh dari Dia, tidak mengurangi kemuliaannya. Dia adalah sumber, saudara. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kitalah yang menambah berkat-Nya. Kalau kita jauh dari Tuhan, kitalah yang kekurangan berkat-Nya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang akrab, orang-orang yang intim dengan Tuhan memiliki ciri, yaitu dia ingin selalu dekat dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Yang kedua, bahwa keuntungan orang yang akrab dengan Tuhan, dia akan diberi kepercayaan oleh Tuhan. Orang-orang yang dekat, orang-orang yang bergaul karib akan diberi kepercayaan kepada Tuhan, akan dinyatakan rahasia-rahasia oleh Tuhan. Seperti Daniel, bagaimana Daniel bisa mengartikan mimpi Nebukadnezar. Mimpi yang belum diceritakan, saudara, ya. Kalau mimpi itu diceritakan, mungkin ada banyak ahli-ahli nujum, ada banyak ahli-ahli tafsir mimpi yang bisa menyatakan artinya. Tetapi saudaraku, Raja Nebukadnezar tidak mau memberitahu mimpinya, dan dia harus diberitahu apa mimpinya, apa arti mimpinya. Sehingga banyak ahli-ahli saat itu, saudaraku, banyak ketakutan, mereka dihukum mati. Tetapi Daniel datang kepada Tuhan. Daniel berdoa kepada Tuhan. Daniel minta hikmat daripada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan mimpi Nebukadnezar demikian-demikian mimpinya. Dan artinya dikasih tahu oleh Tuhan artinya. Luar biasa, amin, saudaraku. Orang yang akrab dengan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, akan dinyatakan segala rahasia-rahasia kerajaan sorga. Saudaraku, rahasia-rahasia kerajaan sorga, ya, tidak dapat dipelajari di ilmu pendidikan di sekuler, saudaraku. Ini hanya akan diberikan kepada siapa yang Tuhan berkenan kepadanya. Rahasia kerajaan sorga, hikmat, kekayaan sorgawi akan dinyatakan, saudaraku. Luar biasa kasih Tuhan kepada orang yang akrab, orang yang intim. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mendorong anak-anak remaja di sini, ya, berikanlah waktu, sediakanlah waktu, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, saudaraku, sehingga saudaraku, kitalah yang pasti beruntung. Kitalah yang pasti diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, Tuhan akan memberi kepercayaan kepada orang-orang yang akrab dengan Dia. Tuhan akan memberikan kekuasaannya, ya, Dia akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa, saudara, ya. Alkitab berkata, kita diberi kuasa untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita baca Mazmur 91. Kita lihat Mazmur 91.
Kita baca dari ayat 12 sampai ayat 14, saudara. Kita baca bersama firman Tuhan ini. Mazmur 91 ayat 12 sampai ayat ke-14. Kita baca bersama 2-3 ya. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhentuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin, saudaraku. Ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Inilah ciri orang-orang yang akrab dengan Tuhan, ciri orang-orang yang intim dengan Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka saudaraku, tidak ada yang lain. Rasul Paulus berkata, semuanya kuanggap sampah karena pengenalan akan Yesus. Saudaraku, pengenalan akan Yesus lebih indah, lebih mulia dari segalanya. Itulah yang Rasul Paulus inginkan. Itulah yang Rasul Paulus dia ingin. Ya, yang kuingini ialah mengenal Dia. Yang kuingini ialah mengenal Dia. Bahkan dia ingin mati bersama-sama dengan Yesus, bahkan matinya sama seperti Yesus, supaya nanti dia, ketika Yesus datang, dia dimuliakan bersama-sama. Ya, saudara, kita baca ayat ini dalam Filipi 3 ayat 10. Ya, ini sangat baik sekali. Oh, di depan sudah ada ya. Kita baca 2-3 ya. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jangan ditutup dulu. Jadi saudaraku, lihat ya, bagaimana Rasul Paulus memiliki prinsip, bagaimana Rasul Paulus memiliki ketetapan, yaitu yang ku kehendaki. Kata yang ku kehendaki sama juga dengan yang ku butuhkan dalam hidup ini. Yang dia butuhkan dalam hidup ini ialah mengenal Dia. Dia di sini yaitu Yesus Kristus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin, saudaraku. Betapa Rasul Paulus merindukan bahwa dia akrab dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus seperti yang saya katakan, ketika dia mati di kayu salib, tirai bait Allah terbelah, sehingga tidak ada lagi batasan. Yesus tidak lagi menyebut kita hamba, Dia menyebut kita sahabat. Amin, saudaraku. Yesus menyebut kita itu sahabat, saudaraku. Ya, karena itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akrab dengan Tuhan Yesus. Mari kita intim dengan Tuhan Yesus, agar kita tahu kalau kita akrab dengan Tuhan, maka kita bisa mengenal siapa diri kita. Kita semakin mengenal siapa diri kita. Kita semakin mengenal siapa kita sebagai manusia. Tidak ada yang dapat kita banggakan, tidak ada yang dapat kita agungkan dalam hidup ini. Ya, Rasul Paulus berkata, semuanya kuanggap sampah. Yang dulu menjadi kebanggaan, ya, gelar, kedudukan, kekayaan, yang dulu menjadi kebanggaannya,
tetapi dia katakan, semua kuanggap sampah karena pengenalan akan Yesus. Amin, saudaraku. Karena pengenalan akan Yesus. Saudaraku, sekali lagi, mari kita akrab dengan Tuhan Yesus. Mari kita bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Ketika kita akrab dengan Tuhan Yesus, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan Yesus, maka kita akan mengenal siapa diri kita, keadaan kita sebagai manusia, dan kita bangga ya, ketika kita mengenal kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di langit dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Maka kita yang akrab, yang intim dengan Tuhan Yesus, kita diberi kuasa. Amin, saudaraku. Diberi kuasa. Kuasa di sini bisa otoritas, ya. Kuasa di sini bisa power, ya. Kuasa di sini juga bisa hak menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Luar biasa, saudaraku, ya. Ini yang Tuhan ingatkan buat kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah mari kita akrab, kita intim dengan Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi serupa, segambar dengan Dia, dan kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam jamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu, jamuan kudus ini mengingatkan kita akan karya Tuhan Yesus yang mati di Golgota di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita menyatu dengan tubuh dan darah-Nya. Mari kita melekat dengan tubuh dan darah-Nya. Mari kita merendahkan diri kita, mengoreksi diri kita kalau ada dosa dan kesalahan. Biarlah kita minta pengampunan kepada Tuhan. Adakah kita memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan? Atau sudahkah pudar kerinduan itu? Apakah kita kehilangan kehausan akan Tuhan? Mari kita mohon, biarlah kehausan akan Tuhan, kerinduan akan Tuhan, kita menyediakan waktu. Orang-orang yang rindu, akrab, adalah orang-orang yang berkata, jiwaku haus akan Engkau ya Tuhan. Jiwaku merindukan Engkau seperti sungai yang mengalir ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami akan masuk dalam jamuan kudus. Sucikan, kuduskan hati, pikiran, tubuh dan jiwa kami, agar kami melekat menyatu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak berharap
kita dengar, Tuhan tidak punya anak emas. Ketika tirai bait Allah terbelah menjadi dua, tidak ada batasan lagi antara ruang suci, ruang maha suci. Tuhan ingin bergaul karib dengan kita. Tuhan ingin bersahabat dengan kita. Dia ingin menyatakan rahasia-rahasia kerajaan sorga kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang rindu, yang akrab dengan Tuhan adalah orang-orang yang selalu berkata, aku haus akan Engkau Tuhan. Aku merindukan seperti sungai yang merindukan, seperti rusa yang merindukan air. Demikian jiwa kami merindukan Engkau. Orang-orang yang selalu menyediakan waktu dengan Tuhan, yang tidak pernah kekurangan waktu, tetapi menyediakan waktu, memberikan ketetapan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita akrab dengan Tuhan, kitalah yang beruntung. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kitalah yang beruntung. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, kitalah yang rugi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman yang kita dengar pada petang hari ini sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Adakah di antara Bapak Ibu yang sungguh-sungguh ingin berkomitmen, ingin menyediakan waktu dengan Tuhan, mau menjadi sahabat, mau bergaul karib, mau intim dengan Tuhan? Biarlah tangan kanan diarahkan kepada Tuhan, letakkan tangan kiri di dada, saya berdoa. Biarlah setiap tangan-tangan yang terangkat, yang ingin berkomitmen, yang ingin akrab, yang ingin bergaul karib dengan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mari penuhi anak-anak-Mu. Roh Kudus mari penuhi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman Tuhan ini, sehingga kami menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi sahabat-sahabat karib, orang-orang yang berteman karib dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan kerinduan kami. Dan sekarang kami akan masuk dalam jamuan kudus-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu menyatu dengan kami ya Tuhan, sehingga kami semakin akrab dekat dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Perjamuan kudus akan dibagikan oleh petugas perjamuan kudus. Kita kembali naikkan pujian ini sekali lagi. Seperti rusa yang haus, rindu akan aliran sungai. Rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku lapar menunggu
adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang tersalib di Golgota, yang terpaku, yang bermahkotakan duri, tapi oleh karena kasih-Nya kepada kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan. Naikkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seharusnya kami yang disalib, seharusnya kami yang dipaku, seharusnya kami yang bermahkotakan duri, kami yang dicambuk, tetapi oleh karena kasih-Mu, Engkau menanggung semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Darahnya yang tertumpah di Golgota di kayu salib untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan. Naikkan syukur pada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa.
bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Sama-sama naikkan puji dan nikmat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Kami berdoa bersapaat ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Indonesia Engkau kasihi ya Tuhan. Dan lawanlah bangsa kami ya Tuhan. Ada pemulihan, ada hujan pertobatan, hujan keselamatan di bangsa kami ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan, sehingga bangsa kami boleh dibebaskan dari segala virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Virus yang sangat membahayakan, kami tolak dan kami patahkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Hamba berdoa agar dibentengi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kalau ada yang terpapar, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamah oleh kuasa kasih-Mu, jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau jamah oleh kuasa kasih-Mu dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan buat pelayanan di tempat ini. Hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ada tempat ibadah menetap ya Tuhan, sehingga ada anak-anak sekolah minggu, ada kelas-kelas remaja, kelas-kelas pemuda, kelas-kelas Alkitab ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dengan doa dan kerinduan kami. Berkati pemilik Hotel Agusta ini ya Tuhan, dari manajer beserta karyawan Tuhan. Engkau memberkati, mengasihi, dan setiap kami anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan, Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Dan setiap kami yang hadir maupun teman-teman kami yang belum dapat hadir, Tuhan Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Kita akan pulang membawa berkat dari Bapa di surga. Arahkan hati dan pikiran kita pada Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangannya kepada kita. Bapa di surga memberikan berkat-berkat-Nya. Baik kesehatan kita diberkati, pekerjaan, usaha, pelayanan kita,
bahkan keluar masuk kita dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Berikan salam